menyebabkan tindakan, dan tindakan itu akan menyebabkan ciri khas saudara. Ingat kata-kata saya baik-baik. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yepta Servant of God. Dan puji Tuhan, hari ini saya berharap saudara juga sukacita, seperti halnya yang saya rasakan, sukacita selalu luar biasa. Amin, puji Tuhan. Salam persekutuan tubuh Kristus bagi saudara-saudara semua yang di ladang, yang di perkotaan, yang di pedesaan, semuanya, dari Sabang sampai Merauke, ataupun saudara dimanapun berada yang menerima siaran ini. Salam damai sejahtera dari kami, dan tetap semangat dalam menghadapi hidup hari lepas hari. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baik. Nah, saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya bangunan berdiri tanpa ada pondasi yang kuat, maka sepertinya kokoh, tapi kelak bila mana ada goncangan sedikit atau apapun bencana sedikit akan mudah goyah. Itulah konstruksi menentukan baik buruknya suatu bangunan. Bagi saudara-saudara mungkin yang saat ini menggeluti bidang konstruksi, paham dengan maksud saya ini. Jadi apapun itu bangunan, tentu konstruksinya harus betul, harus benar, manakala ingin mempunyai bangunan yang kokoh. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan. Tentu dalam segala hal apapun harus memiliki konstruksi yang kokoh, di mana pondasi diletakkan. Maka tanpa konstruksi yang benar, itu akan berpengaruh untuk pertumbuhan atau untuk ke depan, baik itu pelayanan, baik itu bergereja, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara gue kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa Allah memperhatikan sedemikian detail untuk umatnya hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, contoh umpamanya ya, saudara mungkin yang baru mengenal atau baru berkenalan dengan seseorang, tentu tidak memahami watak asli dari atau karakter asli dari pasangan tersebut. Nah, setelah 1 tahun, 2 tahun menikah, baru saudara memahami, oh, ternyata pasangan dulu seperti ini ya. Jadi waktu perasaan dulu, waktu baru kenal dan sebagainya, dia lembut, dia manis. Tapi kenapa sekarang sudah menjadi suami saya kok berlaku kasar, atau menjadi istri saya kok berlaku kasar? Nah, dari situ maka saudara akan memahami watak dasar dari pasangan saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan supaya apapun tindakan kita, baik itu pelayanan, baik itu beribadah, harus berlandaskan yang benar. Dalam konstruksi berpikirnya pun harus benar dalam melayani Tuhan atau dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan baca di ayat pembuka kita, supaya kita semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Maka kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang 5, mulai saya akan bacakan ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya maksud dengan konstruksi berpikir anak-anak Tuhan harus benar. Mana kalau saudara merespon panggilan Tuhan, maka saudara juga harus menempatkan diri dengan cara yang benar. Yesus Kristus yang adalah Allah yang maha luar biasa, dia mau mengosongkan dirinya menjadi hamba untuk melayani semua umat. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, teladan apa yang harus kita ambil dari situ? Saudara harus introspeksi diri, mana kalau saudara memposisikan saudara sebagai tuan, bukan lagi sebagai pelayan. Saudara harus introspeksi diri, di manakah
posisi saya. Kalau saudara sudah menapiskan diri sebagai pelayan Tuhan, tentu saudara harus mempunyai pikiran-pikiran Kristus yang hidupnya dipenuhi dengan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Oleh sebab itu, saudara, konstruksi berpikir seorang pelayan Tuhan harus benar kalau dia mau melayani Tuhan yang benar. Di sekeliling saudara banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih saudara. Lalu di mana posisi saudara pada saat banyak jiwa yang menantikan uluran kasih saudara? Apakah justru saudara asik dengan dunia saudara, asik dengan kemewahan saudara, asik dengan lingkungan saudara, tanpa lagi memperdulikan dari mana engkau berasal? Saudara tahu, sebelum saudara dipermulakan, saudara sama posisinya seperti orang-orang yang terhilang tadi. Membutuhkan kasih sayang dari orang lain, membutuhkan kasih sayang dari pelayan-pelayan Tuhan. Jiwanya yang kering butuh sentuhan pelayan-pelayan Tuhan. Tapi manakala pelayan-pelayan Tuhan sibuk dengan dirinya sendiri, maka ada pepatah dunia mengatakan seperti kacang lupa kulit. Bukankah kita sebelum kenal Kristus adalah orang-orang yang tanpa pengharapan? Bukankah kita sebelum kenal Kristus adalah orang-orang yang layak binasa? Tetapi oleh kasih Tuhan, maka kita diperlayakan, kita dipermuliakan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari kutuk dosa itu. Menikmati kemerdekaan, menikmati kemuliaan Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Tetapi seringkali kita melupakan itu. Di dalam Filipi tadi dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Konstruksi berpikir kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah juga memiliki perasaan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan anti diskriminatif. Tapi seringkali kita mengkotak-kotakan keimanan kita. Oh, dia masih anak-anak, oh dia udah dewasa, dia masih anak-anak dan sebagainya. Bukankah itu sama juga kita mendiskriminatif? Padahal di mata Tuhan semuanya sama, manakala kita menganggap bahwa roh kita, tubuh kita memuliakan Tuhan. Di mata Tuhan sama kita. Tidak ada kelas-kelas, tidak ada klasifikasi, semuanya satu. Yang datang kepada Allah Bapa di sorga adalah roh kita, bukan tubuh yang fana ini. Kalau mungkin dalam hati saudara sudah timbul mengkelas-kelaskan, mengkotak-kotakan keimanan, mengkotak-kotakan kekristenan, maka saudara harus introspeksi diri. Sudahkah konstruksi berpikir saudara sama seperti yang dimiliki oleh Kristus? Mohon ampun kepada Tuhan kalau saya mungkin pernah berkata bahwa kamu Kristen halaman, kamu Kristen ruang suci, kamu Kristen maha suci. Lalu pertanyaannya, apakah di sorga mengenal diskriminatif? Bukankah dalam pembangunan bait suci semuanya bergerak bersatu disatukan dari yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan? Jadi persoalan layak atau tidak layak bukan manusia yang membuat, bukan manusia yang menjustifikasi, bukan manusia yang mengeklaim bahwa dia layak atau tidak di halaman atau di mana, bukan manusia, tapi Yesus Kristus. Karena ada firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku maka ia akan melakukan kehendakku. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam kemah suci, begitu masuk pintu gerbang mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, masuk di halaman ada korban, ada bejana pembasuhan. Itu bukan menjustifikasi untuk mengkotak-kotakan umat-umat Tuhan. Oh, kamu masih di halaman, oh kamu masih di pintu gerbang. Tidak. Mau halaman, mau orang suci, mau rumah suci, itu adalah kemah suci.
Jadi mungkin kita masih punya perasaan seperti itu, mengkotak-kotakan, mengklasifikasikan A, B, dan C saudara kita. Yang seolah-olah kita mengambil hak kekuasaan Tuhan untuk penghakiman, untuk menilai seseorang dengan yang lain. Seringkali kita mencuri hak Tuhan. Kita lakukan dengan seenaknya kepada sesama kita. Kamu masih Kristen kanak-kanak, kamu mau sudah Kristen dewasa, saya sudah dewasa. Pertanyaannya, di dalam Filipi ini, sudahkah konstruksi berpikirmu sama yang dimiliki oleh Kristus? Firman Tuhan konsisten, yang tidak konsisten itu adalah manusia. Besok berkata A, besok berkata B, yang penting menguntungkan dirinya, maka bisa berubah. Tafsir itu bisa dibelokkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan motif dan tujuan orang itu mentafsirkan kitab suci. Tapi esensi dari kitab suci tidak pernah berubah, bahwa kasih Tuhan kepada kita bukan karena hasil kerja keras kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipermuliakan, kita memperoleh belas kasihan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Mungkin saudara saat ini yang sudah mengalami merasa dewasa rohani, tapi tidak dibenarkan juga saudara untuk mengklaim bahwa diri saudara sudah dewasa, sementara yang lain di luar saudara masih kanak-kanak. Itu tidak boleh. Kenapa? Filipi 2 ayat 5 tadi jelas mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki konstruksi berpikir seperti yang Tuhan mau. Kalau saudara masih menganggap yang lain lebih rendah dari saudara, maka saudara sudah mencuri hak Tuhan yang bisa menghakimi seseorang. Itu hanya Tuhan semata, karena Dia Sang Pencipta. Tapi seringkali kita dengan lidah kita, dengan ego kita terpleset menghakimi seseorang. Kamu masih kanak-kanak, kamu masih halaman, dan sebagainya. Nah, saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur saya dan saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini, menikmati kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi seringkali kita memakai kebebasan kita, memakai hak yang Tuhan berikan buat kita dengan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, malah cenderung mencuri kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan pribadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin ingat cerita Isabel yang menikah dengan Raja Ahab. Karena konstruksi berpikirnya menikah dengan Raja Ahab itu untuk kepentingan politik, supaya dia dapat mengendalikan apa yang dikuasai oleh Ahab. Maka cenderung Isabel dominan untuk mengatur Ahab, yang notabene adalah gambaran pemimpin. Pemimpin bisa plin-plan manakala ada roh Isabel di situ. Pemimpin bisa plin-plan mengambil sikap manakala belum ada pemberesan, roh Isabel bercokol di dalam hatinya. Itu berarti bukan konstruksi yang berpikirnya anak-anak Tuhan, tapi konstruksi yang berpikirnya hanya memuaskan hawa nafsu sesaat. Karena ingin menguasai sesuatu, karena ingin memiliki sesuatu, maka konstruksi berpikirnya seperti Isabel. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan diperintahkan untuk konstruksi cara berpikir kita di dalam Tuhan adalah mencontoh apa yang sudah Tuhan tanamkan dan Tuhan contohkan buat kita. Dalam Filipi tadi, milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus artinya pikiran yang dikuduskan, pikiran yang memandang sesamanya, menghargai sesamanya tanpa diskriminatif. Tapi semuanya sama, bersatu padu.
Yang berlebih menutup kekurangan yang berkekurangan, yang kekurangan menutup celah yang berlebih. Itulah konsep dalam pembangunan kemah suci, dalam pagar kemah suci atau papan-papan jenang. Masing-masing mau mengisi celah, bukan malah mendegradasi, menjustifikasi, kamu salah, kamu halaman, kamu kanak-kanak. Lalu berbangga bahwa dirinya Kristen yang sudah dewasa, tapi dalam realita kehidupannya tak ubahnya seperti anak-anak. Oleh sebab itu dalam memahami firman Tuhan, jangan konstruksi yang dipakai adalah untuk memenuhi kebutuhan dagingmu semata, sehingga engkau akan terjatuh semakin jauh dan banyak yang kecewa pada akhirnya. Oleh sebab itu saudara, milikilah konstruksi berpikir yang seperti Tuhan ajarkan buat kita. Mengasihi sesama tanpa memandang pamrih apapun. Tetapi landasannya karena engkau sudah diselamatkan, maka engkau juga akan menebar kasih kepada sesama manusia. Milikilah jiwa untuk menebarkan kasih kepada sesamamu. Kalau engkau saat ini sudah berada di zona nyaman, cobalah engkau menengok kanan kirimu. Mungkin saat ini mereka membutuhkan pertolonganmu, nasihatmu, penghiburanmu, kedatanganmu bisa membangkitkan lagi semangat sayap-sayap yang patah oleh karena kekecewaan yang amat dalam. Tapi dengan kehadiran saudara membawa pikiran Kristus, membawa hati Kristus kepada mereka, mereka akan terbuka dan merasa terbebat. Hingga pada akhirnya akan sama-sama memuliakan Tuhan dengan sukacita tanpa menghakimi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ada firman Tuhan di dalam Yesaya ayat 1, Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Tapi saya akan bacakan yang 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Nah, saudara, kalau saudara baca ayat 10 sampai dengan 12, itu mengandung pengertian, siapakah yang menarikmu untuk datang ke bait suci? Motivasi apa yang membuatmu datang ke bait suci? Motivasi apa yang melandasi engkau berkorban? Motivasi apa yang melandasi engkau untuk mengenal firman Tuhan? Disitulah firman Tuhan katakan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Saudaraku, berkorban baik memang, tapi berkorban tanpa dilandasi kasih, berkorban karena dilandasi saudara hanya sekedar takut atau tidak enak kalau tidak memberikan, maka firman Tuhan berkata, siapa apakah yang melandasimu untuk berkorban, kamu menginjak ke pelataran bait suciku? Apa hanya keinginan dagingmu supaya kamu dipuji-puji? Atau karena kamu itu malu? Atau karena kamu takut kalau tidak mempersembahkan korban? Takut kalau kamu tidak dianggap sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, lalu kau berkorban? Ingat firman Tuhan katakan, siapa yang menarikmu? Siapa yang membuatmu kamu berkorban? Tuhan
muak dengan korban itu karena kepura-puraan. Karena bukan korban-korban seperti itu yang dikehendaki. Karena Tuhan inginkan korban itu adalah untuk terjadinya pelayanan di kemah suci. Tapi seringkali disalahgunakan oleh pelayan-pelayan itu. Maka firman Tuhan katakan, "Jemu, aku muak dengan korban-korban itu." Ingat saudara-saudara, dalam Tuhan semuanya dipertanggungjawabkan. Lalu ayat 15, karena saking muaknya Tuhan. "Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah." Kalau persembahanmu penuh dengan kekejian, bukan karena kasih landasannya, maka kekecewaan kelak yang akan kau petik dari semua itu. Tapi saya sudah berkorban banyak, saya sudah setia, saya sudah mengorbankan harta saya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa kau saya dicerai-berai seperti ini? Kenapa kau saya mengalami seperti ini? Ingat firman Tuhan. Tuhan muak korban-korban yang dilandasi karena kedaginganmu, karena egomu, bukan karena kasih. Atau mungkin korban-korban itu hanya tertahan, tidak tersalurkan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan itu. Karena berkorban di mezbah korban bakaran, sejatinya supaya terjadinya pelayanan imamat di dalam bait suci. Tidak berhenti sampai di mezbah korban bakaran. Dari darahnya diambil oleh imam-imam itu sampai ke ruang maha kudus untuk mengolesi tanduk-tanduk, untuk sebagai kekuatan pelayanan. Tetapi kalau korban itu tertahan di mezbah korban bakaran yang dimuakkan oleh Tuhan, maka tinggal sakit. Tuhan tidak mendengarkan doa, kekecewaan yang akan diperoleh kelak. Oleh sebab itu saudara harus berhati-hati. Kalau saya mempersembahkan korbanlah dengan tulus. Sebagai imam-imam juga saudara juga harus tulus mengelola korban itu. Bawalah korban darahmu itu sampai ke ruang maha suci, supaya tanduk-tanduk kekuatan itu tetap terolesi oleh darah penebusan itu. Supaya jiwa-jiwa memperoleh kekuatan dari darah penebusan itu. Oleh sebab itu saudara, konstruksi berpikir kita harus sesuai yang Tuhan inginkan. Kita baca ulang Filipi 2 tadi. Filipi 2:5 sebagai ayat penutup. Kita baca, saudara di rumah juga baca. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Hendaklah saya dan saudara memiliki pemikiran Kristus, supaya antara ucapan dan tindakan kita terkonstruksi dengan baik. Karena pikiran kita juga terkonstruksi dengan baik, maka menyebabkan tindakan, dan tindakan itu menjadi ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau cara berpikir saudara tidak terkonstruksi dengan baik, maka antara ucapan dengan tindakan itu akan jauh berbeda. Karena apa? Karena dari pikiran saudara menyebabkan tindakan, dan tindakan itu akan menyebabkan ciri khas saudara. Ingat kata-kata saya baik-baik. Oleh sebab itu, berpikirlah yang konstruktif bersama Kristus.
Jangan merasa diri paling baik, paling benar, paling jago. Tetapi hendaklah saudara sehati sepikir, memahami makna dari persekutuan tubuh Kristus. Antara anggota tubuh Kristus masing-masing hendaklah tidak saling mencela, tapi saling support. Supaya terjadinya organisme tubuh yang dinamis. Pikiran terkonstruksi dengan baik, maka tindakannya pun baik. Maka efek dari tindakan itu juga baik untuk kebaikan sesama. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana ini tersampai kepada saudara-saudara dengan baik, dan biarlah semuanya kita renungkan. Mulai hari ini, konstruksi berpikir kita harus sesuai dengan Kristus yang sudah contohkan buat kita. Karena dari pikiran saudara akan mengakibatkan tindakan, dan tindakan itu yang akan dilihat orang menjadi ciri khas saudara atau karakteristik saudara. Saudara penuh kasih, maka orang akan melihat, oh ya, pengikut Tuhan memang penuh kasih dalam tindakan. Amin. Puji Tuhan, dan salam persekutuan tubuh Kristus. Dan tetaplah saudara tetap menopang pelayanan kami, supaya kami dapat menjangkau banyak jiwa, baik yang di pedesaan. Yang saat ini saudara saya beritahu bahwa banyak jiwa-jiwa di desa-desa dimanapun, mereka membutuhkan uluran tangan saudara. Sekedar mendoakan saja, kami sudah bersyukur. Sehingga bisa menjangkau banyak jiwa, diberikan kekuatan supaya kami tetap melayani, berpikir sesuai dengan konstruksi yang Tuhan izinkan buat kita untuk dilakukan, menjadi berkat, menjadi buah kasih. Berpikir, bertindak, dan jadilah itulah karakteristik kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Salam persekutuan tubuh Kristus.